Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan analisis real kita. Kita sekarang sudah sampai pada kelengkapan bilangan real ya. Oke, jadi kita punya apa saja di sini. Jadi seperti biasa kita akan bagi materinya menjadi dua buah submateri gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita akan mengenali dulu apa itu batas atas, batas bawah, dan terbatas ya. Oke, jika sudah paham ini, maka kita akan siap untuk membahas tentang supremum, maksimum, minimum, dan infimum. Oke. Oke, kita punya definisi ini. Jadi apa itu? Misalkan kita punya himpunan S, yaitu himpunan bagian tak kosong dari R. Jadi apa? Jadi kita punya S, atau kita diberikan S dulu ya, atau punya S dulu ya, subset dari bilangan real ya, dan dia tidak kosong. Oke. Dan apa? Dan kita punya bilangan real beta juga ya. Oke, bilangan real beta juga. Oke, dari sini kita punya apa? Dari sini kita punya apa? Ada dua kemungkinan ya untuk beta ini ya. Jadi betanya bisa anggota S juga ya, karena tidak ada syarat apa-apa kan. Dan betanya juga bisa bukan anggota S ya. Yang jelas dia apa? Dia bilangan real saja gitu. Nah, terus yang pertama kita punya apa? Yang pertama kita punya apa? Beta itu kita sebut batas atas dari S ya. Kapan? Jika S itu kurang dari atau sama dengan beta ya. Untuk setiap bilangan S di beta. Apa di bilangan S di S besar ya. Oke, saya ulangi lagi. Beta itu kita sebut batas atas dari S jika beta itu apa? Selalu lebih besar atau sama dengan semua anggota-anggota di S besar ini ya. Atau apa bahasa lainnya apa? Jika untuk setiap bilangan untuk setiap bilangan di S besar, nilainya itu bilangan-bilangan di S besar itu nilainya selalu kurang dari atau sama dengan beta yang kita sebutkan tadi ya. Oke. Jika sudah demikian, maka kita katakan S terbatas di atas. Oke, S terbatas di atas. Oke, jadi apa? Jadi kalau suatu subset tak kosong dari bilangan dari himpunan bilangan real itu punya batas atas ya, maka kita katakan dia terbatas di atas ya. Oke, gampangnya seperti itu. Terus yang kedua apa? Serupa juga ya. Jadi beta itu kita sebut apa? Batas bawah dari S ya. Kapan? Jika S lebih besar atau sama dengan beta untuk setiap bilangan S kecil di S besar ya. Oke, artinya apa? Artinya beta itu apa? Nilainya selalu kurang dari atau sama dengan S ya untuk setiap bilangan S di S besar ya. Nah, jadi kalau sudah demikian, kita katakan S itu terbatas di bawah. Jadi kalau dia punya batas-batas, kalau S-nya itu punya batas bawah, kita katakan dia terbatas di bawah. Oke, terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah S kita katakan terbatas jika dia terbatas di atas sekaligus terbatas di bawah juga ya. Oke. Jadi kalau terbatas di atas dan terbatas di bawah, kita katakan dia terbatas. Atau apa? Kalau S itu punya batas atas dan punya batas bawah, kita katakan si S itu terbatas saja, udah gitu aja. Gimana, bisa dipahami sampai di sini? Oke, mari kita lanjutkan. Kita lihat contoh-contohnya dulu ya. Oke, misal kita punya apa? S-nya ini ya, S-nya itu adalah semua bilangan real X ya, yang apa? Yang lebih besar dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Oke, jadi kita harus bisa mengajukan bilangan real berapa ya, yang apa? Yang bikin, yang akan memenuhi seperti yang tadi itu ya. Oke, misal kita mengajukan siapa? Saya mengajukan 2 ya, 2 itu bilangan real ya. Oke. Oke, kita tahu apa? Bahwa 2 itu lebih besar dari 1 ya. Oke. Padahal 1 itu sendiri lebih besar atau sama dengan X ya. Untuk setiap X di S ya. Oke, bisa dipahami ya. Karena apa? Karena S itu adalah bilangan real X ya, yang
nilainya lebih besar dari 0 tapi kurang dari atau sama dengan 1 ya. Oke, jadi dengan kata lain dari sini dan sini kita punya apa? Jadi kita tidak perlu bahas lagi tentang masalah apa? Masalah keterurutan, jadi kita sudah pahami itu semuanya kemarin. Oke, jadi dari sini kita dapat apa? 2-nya lebih besar dari X ya. Untuk semua bilangan real X di S ya. Oke. Dengan demikian maka kita punya apa? Oke, dari sini kita simpulkan apa? 2 itu adalah batas atas ya, dari S ya. Dengan kata lain kita katakan apa? Kita katakan S itu terbatas di atas. Oke. Terus apakah batas atasnya cuma 2 ya? Apakah batas atasnya hanya 2? Tentu saja tidak ya. Ya kalau 2 saja sudah batas atas, maka ya 3 terus pi terus berapa lagi ya? Dan semuanya ya apa? Terus ya 3 pi ya dan semua bilangan di atasnya 2 ya, dan seterusnya ya. Ya, pokoknya terus membesar dia apa? Dia batas atas juga ya, oke, batas atas juga. Artinya apa? Artinya batas kalau dia apa? Kalau suatu himpunan itu punya batas atas, maka batas atasnya pasti banyak ya. Oke, gampangannya seperti itu. Sekarang kalau kita ditanya apakah satu itu batas atas ya? Oke, apakah satu itu batas atas? Apakah satu itu batas atas? Ya, kita cek dulu ya. Apakah satu itu bilangan real? Oh iya ya. Oke, berarti dia sudah calon batas atas ya. Oke, calon dulu kan. Ingat, batas atas itu apa? Pokoknya dia bilangan real aja dulu ya. Oke, terus kita perhatikan apa? Bahwa satu itu selalu lebih besar atau sama dengan X ya. Untuk setiap X di S ya. Oke, terlihat jelas dari definisinya ya. Dari definisi S ya. Maka dari sini kita katakan apa? Maka satu itu juga batas atas ya. Dari S. Oke, jadi tidak harus lebih dari ya. Pokoknya sama dengan juga boleh. Ada sama dengannya juga boleh. Oke, sekarang sudah bisa dipahami ini. Oke, sekarang apakah dia punya batas bawah? Oke, apakah punya batas bawah si S ini? Oke. Nah, misal kita ajukannya terlihat sih dari S-nya ini ya. Bahwa apa? 0 itu bilangan real ya. Oke, 0 itu bilangan real. Dan apa? 0 itu apa? Selalu kurang dari X ya. Untuk setiap bilangan real X di siapa? Di S ya. Maka dari 2 ini ya, karena dia bilangan real dan dia selalu lebih kecil dari nilai dari bilangan X di S ya, maka kita katakan apa? 0 itu batas bawah dari S ya. Oke. Dengan demikian karena si S itu punya batas bawah, kita katakan apa? S terbatas di bawah. Oke. Oke. Terus dari sini S terbatas di atas dan S terbatas di bawah, maka kita simpulkan apa? S terbatas. Oke. S-nya terbatas. Oke, jadi kita sudah bahas himpunan S yang seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, saya kira cukup mudah. Oke, selanjutnya. Misal kita punya apa? T ya, T-nya ini ya. T-nya adalah semua bilangan real Q ya. Sehingga apa? Sehingga X kuadrat itu nilainya kurang dari 2. Oke, silakan dicek itu punya batas atas atau tidak ya. Dan punya batas bawah atau tidak ya. Terus dia terbatas enggak ya? Nah, silakan dicek itunya ya. Terus kita punya apa lagi? Nah, ini U ya. Nah, himpunan U yaitu semua bilangan rasional X yang nilainya kurang dari 2. Cek ya. Apakah dia punya batas atas, punya batas bawah? Oke, nanti kita simpulkan apakah dia terbatas. Oke. Seperti itu. Terus yang terakhir kita punya A, B dan C ini. Jadi tugas kalian adalah tentukan tentukan TU A B C ini ya punya batas atas, punya batas bawah, oke,
apakah dia terbatas ya. Jadi itu yang kalian cek ya. Oke, sekarang cukup sampai di sini untuk pembahasan batas bawah dan batas atas. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.